Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Aulia Setiani dengan NIM 052817547 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas 2 struktur data. Pertama-tama kita masuk ke pengertian sorting. Sorting merupakan sebuah kata dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti pengurutan. Pengurutan pembahasan sorting berkenaan dengan menyusun atau menderetkan data. Dalam penyusunan data dapat dilakukan secara descending dan ascending. Descending yaitu penyusunan data secara terurut dari nilai terbesar ke terkecil. Lalu ascending yaitu penyusunan data secara terurut dari nilai terkecil ke terbesar. Jenis sorting di sini ada dua, yaitu comparison based sorting, yaitu algoritma sorting yang melakukan pemilihan dalam pengurutan data dengan menggunakan perbandingan data. Contoh algoritma yang menerapkan konsep di atas yaitu merge sort. Lalu satu lagi non-comparison based sorting, yaitu algoritma sorting yang tidak melakukan perbandingan terhadap seluruh data algoritma. Contoh algoritma yang menerapkan konsep di atas yaitu counting sort. Masuk ke soal nomor 1 yaitu buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Penjelasan. Pertama di sini ada public class tugas 2 merge sort, yaitu nama kelasnya bernama tugas 2 merge sort. Semua kode program berada di dalam kelas ini, itu maksudnya. Lalu kita masuk ke metode utama merge sort. Di sini ada public static void merge sort integer array integer left integer right. Jadi left itu indeks awal dari array yang sedang diolah. Nah, right itu indeks akhir dari array yang sedang diolah. Lalu mid itu titik tengah untuk membagi array menjadi dua bagian. Jadi di sini left-nya itu jika left-nya lebih kecil daripada right berarti ada lebih dari satu elemen yang harus diurutkan. Nah, lalu array ini dibagi menjadi dua. Kiri yaitu left ke mid, lalu right itu dari mid ke mid plus 1 ke right. Kedua panggilannya itu dipanggil secara rekursif ke kiri dan ke kanan, yaitu berarti diproses. Jadi ini diproses lagi hingga menjadi satu elemen. Setelah kedua bagian terurut, fungsi merge itu untuk menggabungkan kedua bagian yang sudah diurutkan dari menjadi satu bagian yang sudah diurut gitu. Terus kita masuk ke metode untuk menggabungkan dua bagian. Kita pakainya descending. Descending itu mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Nah, di sini kan public static void merge integer array integer left integer mid integer right gitu kan. Nah, fungsinya itu untuk membuat dua array sementara L dan right untuk menampung hasil potongan dari kiri dan kanan. Terus kemudian dibandingkan satu persatu. Jika L-nya lebih kecil daripada right, maka ambil elemen dari sebelah sisi kiri.
karena descending. Descending itu berarti lebih besar dari terbesar ke terkecil gitu kan. Nah, kalau misalnya datanya yang terbesarnya bukan dari sebelah kiri, maka kita ambil dari sebelah kanan gitu. Setelah salah satu array habis, maka elemen yang tersisa langsung disalin ke array utama. Jadi nih, menyalin data ke array sementara, terus menyalin data, menggabungkan kembali array sementara ke array utama. Di sini fungsi apa? Programnya. Lalu menyalin elemen yang tersisa dari left itu yang tersisa, terus menyalin elemen yang tersisa dari right berarti yang di sisi sebelah kanan di akhir indeks akhir, terus metode untuk mencetak array. Jadi di sini ada yang namanya print array. Print array itu gunanya untuk menampilkan array ke layar, melampaikan isi array ke layar. Terus selanjutnya kita masuk ke metode utama untuk menjalankan program. Di sini ada main. Gunanya untuk membuat array data berisi angka-angka. Jadi di sini berisi angka-angka integer, data angka-angka yang diminta itu ada 8 elemen, terdiri dari 8 elemen. Terus elemen, lalu untuk memanggil fungsi. Jadi gunanya merge sort itu untuk melakukan proses pengurutan dari indeks 0 yang tadi ini di sini. Di sini ada merge sort. Merge sort itu untuk melakukan proses pengurutan dari indeks 0 ke left min 1 gitu. Di sini menampilkan array setelah sebelum diurutkan, terus proses pengurutan, merge sort kan. Merge sort itu gunanya untuk melakukan proses pengurutan dari indeks 0, ini indeks 0 left di sebelah kiri, sampai data length min 1. Lalu kita cetak lagi dengan sistem out print in, yang gunanya untuk mencetak isi array ke layar, jadi array setelah diurutkan dengan merge sort, terus habis itu baru print array data. Coba kita run Java-nya. Nah, di sini muncul soal nomor 1. Array sebelum diurutkan terdiri atas 8 elemen yang masih belum diurutkan. Ini sebelum diurutkan. Terus array setelah diurutkan dengan merge sort. Kebetulan yang diminta itu data yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi 22, 20, 15, 14, 8, 7, 5, sama 2. Lanjut soal nomor 2, yaitu buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisis algoritma tersebut menurut Anda. Jadi sini kita masuk ke public class tugas 2 counting sort. Nah, public class berarti kelasnya bernama tugas counting sort. Di sini menyimpan semua kode program yang berada dalam kelas ini gitu. Terus kita masuk ke metode untuk counting sort dari besar ke kecil. Counting sort itu metode statis
metode statis yang menerima sebuah array integer dan akan mengurutkannya dari besar ke kecil. Terus di sini kita lihat di sini ada integer n, array length, gunanya untuk menentukan panjang array ke variabel n. Lalu masuk lagi step selanjutnya itu menemukan nilai maksimum dalam array. Integer max itu buat mencari nilai maksimum agar kita tahu seberapa besar array yang harus dibuat nanti. Terus kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu membuat array count. Array count itu membuat array count yaitu maksimal plus 1 agar indeksnya sesuai dengan nilai elemen karena indeks mulai dari 0. Semua elemen awalnya bernilai 0 secara default. Terus kita menghitung kemunculan setiap elemen. Kita menggunakan fungsi for integer value array terus count value. Yaitu untuk setiap array tambahkan pada posisi count value. Array tambahkan pada posisi count value. Jadi count x itu menyimpan berapa kali kemunculan angka dalam array. Kayak misalnya contohnya count 6 itu ada 1, count 7 ada 7, ada 2 misalnya. Terus count 8 ada 1 gitu. Terus mengisi kembali array asli dari besar ke kecil. Nah, di sini kita berjalan mundur dari nilai terbesar dulu ke terkecil karena ingin mengurutkannya secara descending. Terus while count 1 lebih dari 0 itu berarti selama nilai ini masih tersisa kemunculannya masukkan lalu misalnya habis lalu masukkan ke array hasil. Terus array index sama dengan 1 itu isi elemen array pada posisi indeks dengan nilai ini. Terus indeks plus titik koma itu pindah ke posisi berikutnya. Terus count 1 ini alamat huruf ini. Nah, berarti kurangi jumlah kemunculan count-nya. Lalu kita masuk ke metode untuk mencetak array. Menggunakan print array. Print array digunakan untuk menampilkan array ke layar. Di sini pakai print in, yaitu menambahkan baris baru di akhir. Terus kita masuk ke metode main-nya. Di sini kita masuk ke jadi mendefinisikan nilai integer. Nilai integernya kan nilai inisiasi array. Nah, nilai itu diibaratinnya kayak elemen. Tadi kan diminta 8 elemen. Nah, di sini kita pakainya nilai 1, 13, nilai 2, 6, nilai 3, 23, nilai 4, 8, nilai 5, 15, nilai 6, 10, nilai 7, 18, nilai 8, 7. Nah, baru kita inisiasi si array-nya. Kita panggil si nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6, nilai 7, nilai 8. Jadi gunanya di sini main method itu untuk mendefinisikan 8 nilai integer atau nilai yang berbentuk angka itu
terus menyimpannya dalam array data. Ini array inisiasi data, dalam inisiasi data array disimpan dalam data gitu. Bentuknya berupa angka. Nah, terus untuk menampilkan juga array yang sebelum diurutkan, terus memanggil counting sort untuk mengurutkan, ya kan? Lalu mencetak atau menampilkan hasil dari array setelah diurutkan menggunakan counting sort. Baru print array data gitu. Kita coba run Java-nya. Nah, di sini muncul soal nomor 2. Terus array sebelum diurutkan. Terus array sebelum diurutkan itu diminta ada 8 elemen yang masih belum terurut. Ada angka 13, 6, 23, 8, 15, 10, 18, dan 7. Lalu array setelah diurutkan dengan counting sort dari yang terbesar dulu ke terkecil. Jadi 23, 18, 15, 13, 10, 8, 7, dan 6. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pelafalan ataupun kesalahan penyebutan data, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.